karakter seorang hamba. Demikian firman Tuhan, Kejadian 24 ayat 1-12. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang mempunyai langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini, dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepada aku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Ayat yang terakhir, ayat 66. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Ayat 67, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Bapak, Ibu-ibu, kita tahu bahwa Abraham adalah penerima janji dari Tuhan. Kita tahu bahwa Abraham itu menerima prinsip perjanjian ilahi. Dan perjanjiannya ialah dia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan akan lahir anak perjanjian, keturunannya sebanyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dan perhatikan, ketika tiba waktunya Ishak sudah harus punya keturunan, Abraham tidak melakukan pekerjaan itu. Tapi Abraham menugaskan hambanya. Perhatikan, hambanya bernama Eliezer, hamba tertua dalam rumah tangga Abraham. Jadi, perhatikan prinsipnya ini. Mestinya Abraham itu lakukan sendiri. Kenapa Abraham lakukan sendiri? Karena dia yang mendapat
janji dari Tuhan. Tetapi Abraham justru menugaskan hambanya atau budaknya. Berarti ada sesuatu yang menarik. Ada yang perlu kita pelajari. Siapakah hamba ini? Sehingga Abraham mempercayakan penggenapan janji Allah yang dikerjakan oleh seorang hamba. Yang pertama, kita pelajari. Berarti hamba yang satu ini punya karakter orang yang dapat dipercaya. Kalau nggak dipercaya, tidak mungkin dipercayakan pekerjaan yang besar ini. Tidak mungkin disuruh. Kita yang punya pembantu di rumah, belum tentu mempercayakan harta milik kita untuk dikelola oleh seorang budak. Tetapi Abraham mempercayakan penggenapan janji Allah kepada Eliezer hambanya. Berarti karakter yang pertama yang kita pelajari dari seorang hamba ialah dapat dipercaya. Faithfulness, setia. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan dalam ayat 12. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Eliezer tidak menyebut ya Tuhan Allahku, tapi dia menyebut ya Tuhan Allah Tuanku. Eliezer tidak menyembah Tuhan. Eliezer tidak menyembah Allah. Tapi Eliezer tahu siapa Allahnya, siapa Tuhannya Abraham sebagai Tuhan dia. Itu luar biasa. Ini menunjukkan apa? Karakter apa? Orang yang mengandalkan Tuhan dalam pekerjaannya, orang yang mengandalkan Tuhan dalam pelayanannya, orang yang punya karakter rendah hati. Dan karena itu, segala sesuatu selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kemampuan sendiri, bukan mengandalkan kemampuan harta kekayaan, tapi dia mengandalkan Tuhan. Itu karakter yang ketiga. Kedua, yang ketiga, perhatikan pada ayat terakhir dari pembacaan yang panjang ini, saya tidak baca semua, ayat 66, kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah ibunya atau kemah Sarah ibunya. Bapak, kalau pertandingan di mana-mana orang berjuang yang berhak mendapatkan medali, yang berhak mendapatkan mahkota, itu orang yang berjuang. Tapi justru yang naik ke atas panggung bukan Eliezer. Yang naik ke atas panggung adalah Ishak. Padahal yang berjuang adalah Eliezer. Ini karakter apa? Karakter seorang hamba yang tidak memperhitungkan jasa, tidak menepuk dada dan berkata, kalau bukan gua, kalau bukan aku, perjanjian ini tidak terpenuhi. Jadi ada 3 hal Bapak Ibu-Ibu yang kita pelajari dari karakter seorang hamba. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Diurapi pula untuk pekerjaan Tuhan. Eliezer tidak diurapi untuk pekerjaan itu.
Eliezer dibayar oleh Abraham. Eliezer hidup di bawah otoritas Abraham. Dia menaruh tangannya di pangkal paha Abraham sebagai tanda kesetiaan. Kita tidak taruh tangan kita di pangkal paha Tuhan, tapi tangan Tuhan turun ke atas kita, mengurapi kita. Dan karena itu menjadi problem yang paling serius. Kalau kita menyebut diri hamba Tuhan, 3 karakter yang dibutuhkan. Yang pertama, karakter kesetiaan, faithfulness, dapat dipercaya. Saya selalu katakan di orang-orang GBKP, katakan juga di gereja-gereja yang melakukan pemilihan majelis. Kalau Anda terpilih, berarti Anda ada yang tersingkirkan. Itulah sebabnya setialah pada keterpilihanmu. Karena ketika engkau terpilih dan ada orang tersingkirkan, orang yang tersingkirkan, begitu melihat pelayananmu tidak berkarakter, maka mereka dapat meninggalkan pekerjaan Tuhan, dapat meninggalkan komunitas. Dan itu yang membuat perjalanan kita, pelayanan kita, tidak pernah mengalami progres yang breakthrough. Selalu problem dan problem dan problem. Karena itu pastikan kita hamba-hamba Tuhan, para serayan, pendeta, pertua, diaken, kita hamba Tuhan. Yang dituntut daripada kita ialah dapat dipercaya. Apakah Anda dan saya dipercayakan Tuhan untuk menggenapkan janji Tuhan bagi jemaat, bagi umat, bagi dunia? Yang kedua, yang dituntut dari seorang hamba Tuhan, dia rendah hati. Tanda rendah hatinya bukan jalan sambil bungkukan badan, bukan jalan sambil permisi, tapi tanda orang rendah hati ialah dia mengandalkan Tuhan dalam pekerjaannya, pelayanannya, dalam pengabdiannya. Dan yang ketiga, karakter seorang hamba ialah dia tidak menuntut jasa apa-apa. Dia tidak memperhitungkan jasanya. Kalau bukan aku, kalau bukan aku, kalau bukan aku, jemaat ini enggak begini. Kalau bukan aku, runggun ini enggak begini. Kalau bukan aku, gedung gereja ini enggak begini. Itu bukan karakter hamba. Karena karakter hamba, dia tidak naik ke atas panggung untuk menerima mahkota, tapi dia lakukan bagiannya dan biarkan Ishak naik ke atas panggung. Dan perhatikan baik-baik, Ishak adalah gambaran Kristus. Dan biarkanlah Kristus semakin bertambah-tambah dan kita semakin berkurang-kurang. Tuhan Yesus memberkati bujur melala. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak terima kasih, biarlah 3 prinsip karakter ini menjadi gaya hidup hamba-hambamu. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercaya, yang bekerja dengan penuh kerendahan hati, mengandalkan Tuhan dalam segala laku kami, tapi juga yang tidak pernah memperhitungkan jasa-jasa yang kami kerjakan. Biarlah Kristus yang semakin bertambah-tambah, tetapi kami yang berkurang-kurang, karena kerajaan Allah dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.